Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Lulu Dewi Masito, mahasiswa IAIN Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, semester 2. Pada kesempatan kali ini, mari kita menjelajahi hubungan yang mendalam antara Islam dan sains. Yuk belajar, kita akan memahami pengertian, fungsi, dan hubungan Islam dan sains. Apa sih pengertian Islam dan sains? Mari kita simak di slide berikutnya. Berdasarkan pengertiannya, Islam adalah agama yang Abrahamik yang menganut suatu konsep monoteisme, yaitu konsep agama yang percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu Maha Esa. Yang kedua yaitu pengertian sains. Sains adalah ilmu pengetahuan, usaha yang membuktikan dengan metode ilmiah. Dan dari kesimpulan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa agama merupakan ajaran ketuhanan, moral, dan tuntutan hidup, sedangkan sains merupakan bidang keilmuan yang meneliti segala suatu hal dengan data dan empirisme. Lalu, apa sih hubungan antara Islam dan sains? Oke. Jadi Islam memiliki hubungan yang kompleks dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu sains, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan peradaban dunia. Meskipun terdapat perdebatan dan tantangan dalam hubungan antara Islam dan sains, kontribusi Islam terhadap sains tidak dapat diabaikan. Islam memberikan panduan moral dalam penggunaan pengetahuan sains secara bertanggung jawab sehingga dapat mengarah pada kesejahteraan manusia dan alam semesta. Lalu apa sih fungsi Islam dan sains? Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, Islam dan sains memiliki suatu fungsi, yaitu Islam memberikan panduan moral dan etika untuk menggunakan pengetahuan sains secara bertanggung jawab dan untuk kesejahteraan umat manusia serta seluruh alam semesta. Sementara sains memberikan pemahaman tentang mekanisme alam semesta yang dapat membantu manusia dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam alam konteks modern. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup dan klasifikasi sains. Ruang lingkup sains dapat dikelompokkan menjadi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam mengkaji alam sekitar kita, termasuk ilmu fisika, kimia, dan biologi. Ilmu pengetahuan sosial mengkaji manusia dan lingkungan sosial, termasuk ilmu psikologi, antropologi, dan ekonomi. Sains memiliki ruang lingkup yang terbatas kepada hal yang dapat dipahami oleh indera kita, seperti penglihatan, pendengar, dan meraba, menyentuh, dan juga ucapan. Sains adalah ilmu pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran dan juga proses pembuktian. Yang berbeda antara sains terapan dan sains murni. Sains terapan merupakan aplikasi sains yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan sains murni adalah ilmu pengetahuan yang tidak langsung dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk materi yang ketiga, yaitu kita akan membahas ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sains. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sains. Salah satunya yaitu Quran Surat At-Talaq ayat 12 yang terdapat pada juz 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'as samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Yang memiliki arti Allah lah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan pula bumi seperti itu pemerintahnya. Berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu. Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dari kutipan ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa maksud dari 7 bumi adalah 7 lapisan yang membentuk bumi. Pada zaman modern terungkap fakta ilmiah bahwa bumi mempunyai 7 lapisan. Yang pertama yaitu atmosfer, yaitu udara yang menyelimuti planet bumi. Yang kedua yaitu hidrosfer, yaitu lapisan air yang berada di permukaan bumi dan meliputi perairan air tawar dan asin. Yang ketiga yaitu lapisan sial. Apa sih lapisan sial? Lapisan ini tersusun dari silisium dan aluminium. Disebut juga kerak bumi yang bersifat bebatuan. Yang keempat yaitu sima. Lapisan ini tersusun dari silisium dan magnesium. Yang keenam yaitu lapisan sima berfosa besi. Yang keenam yaitu inti cair bumi. Dan yang ketujuh yaitu inti padat bumi. Selanjutnya ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang sains. Beberapa hadis Nabi diantaranya
Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabimin sabai wa an kulli dhi mihlabim minat thayyir, yang memiliki arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Hadis sahih dan diambil dari kitab Sahih Muslim halaman 3574. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan ada fakta ilmiah yang terkandung dalam hadis tersebut. Fakta ilmiahnya yaitu konteks pengharaman ini sama persis dengan pengharaman bangkai dan darah, karena kematian hewan yang belum disembelih bisa jadi disebabkan oleh salah satu penyakit organik atau penyakit akibat virus yang menimpanya, dengan sistem penularan atau penyiksaan seiring dengan usia rentanya. Dengan demikian, mengkonsumsi hewan yang mati tanpa disembelih bangkai merupakan salah satu penyebab langsung penularan virus-virus pembawa penyakit maupun unsur-unsur kimia yang mematikan. Hal ini juga berlaku pada kasus konsumsi daging hewan buruan dan bangkai yang sudah membusuk karena mengandung unsur darah, racun, virus, bakteri, jamur, dan yang lainnya. Oke, untuk materi yang keempat kita akan membahas sumber ilmu pengetahuan atau sains. Kita akan belajar dari dua perspektif, dari perspektif agama Islam dan perspektif Barat. Untuk perspektif agama Islam ada Al-Quran, hadis, indera, akal, dan hati. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Al-Quran menempati urutan pertama dalam hierarki sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, juga ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Al-Quran dan hadis adalah panduan hidup, sumber hukum, ilmu, serta ajaran Islam. Untuk yang ketiga yaitu panca indera. Secara fitrahnya, manusia dibekali Allah menggunakan panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, serta kulit. Ilmu yang diperoleh melalui indera disebut sebagai ilmu indrawi atau ilmu realitas nyata. Ilmu indrawi ini didapatkan dengan cara persentuhan indera-indera manusia dengan rangsangan yang datang dari luar alam. Jadi asal persentuhan pendengaran inilah kemudian didapatkanlah ilmu. Namun sebagai asal ilmu pengetahuan, indera tidak relatif memandai buat dijadikan menjadi patokan asal ilmu. Mengingat indera manusia mempunyai keterbatasan. Keterbatasan ini mengakibatkan timbulnya kesalahan persepsi dari manusia mengenai suatu objek. Al-Ghazali melihat bahwa alat pengalihan manusia memiliki aneka macam kelemahan. Banyak kesalahan yang dilakukan indera sehingga sesuatu yang besar tampak lebih kecil pada penglihatannya, yang jauh tampak dekat, dan yang diam tampak bergerak, dan sesuatu yang bergerak tampak diam. Begitu juga dalam kerangkanya yang berjudul Al-Muqit min Ad-Dalal. Al-Ghazali menyampaikan bahwa panca indera memperdayakan kita. Atas dasar inilah Al-Ghazali menyimpulkan bahwa seluruh ilmu yang diperoleh melalui metode indrawi tidak menimbulkan keyakinan. Untuk yang keempat yaitu akal. Di samping panca indera yang menjadi sumber ilmu pengetahuan ialah akal. Akal juga merupakan alat yang dimiliki semua manusia untuk memperoleh suatu ilmu. Jika pengetahuan melalui panca indera belum memandai untuk dijadikan acuan mengetahui sesuatu, maka diperlukanlah bantuan alat atau sumber lain untuk pengetahuan kita tentang sesuatu hal. Alat tersebut ialah akal kita. Pada pandangan ilmu barat, ilmu yang berdasarkan akal tersebut dinamakan rasionalisme. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Akal menurut Al-Ghazali diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sempurna serta mulia, sehingga membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi. Berkat akal inilah seluruh makhluk tunduk pada manusia, sekalipun fisiknya lebih bertenaga dari manusia. Kedudukan akal seperti seseorang raja. Beliau memiliki banyak pasukan, yakni tamyiz, kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Daya akal dan pemahaman. Untuk yang kelima yaitu kalbun, hati kita. Terminologi kalbun, hati, ialah kata yang sering dipergunakan oleh Al-Ghazali dalam pandangan Al-Ghazali. Kalbun memiliki dua pengertian, yakni yang pertama, kalbun didefinisikan menjadi daging yang bersuhu panas, berbentuk kusama, berada pada sisi sebelah kiri dada. Dalam isinya terdapat rongga yang berisi darah hitam sekali, hitam pekat sekali. Dan kalbu itu terdapat melahirkan jiwa yang bersifat hewani. Maka kedua ialah sangat lembut, pembimbing rohaniah yang memiliki dengan hati yang berupa jasmani itu ketergantungan pada anggota-anggota badan serta sifat-sifatnya yang disifati. Kelemahan lembutan itulah hakikatnya manusia yang mengerti, yang alim, penceramah, pencari ilmu, pahala, dan ganjaran. Untuk selanjutnya
kita akan membahas sumber utama ilmu pengetahuan dalam perspektif Barat. Jadi kita sudah membahas sumber utama ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Sekarang kita akan membahas sumber ilmu pengetahuan dalam perspektif Barat, yang diwakili oleh 3 aliran utama, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Untuk yang pertama akan ada aliran rasionalisme. Secara umum, rasionalisme merupakan pendekatan filosofis yang menekankan akal sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Ini berarti peran pikiran lebih besar dari peran indera. Dari rasionalisme itulah ilmu pengetahuan tidak dapat dibentuk semata-mata atas dasar fakta, data empiris atau pengamatan kita. Kita mengamati suatu hal tanpa adanya akal, tidak akan terjadi, tidak akan mendapatkan suatu ilmu. Dan yang kedua ada aliran empirisme. Aliran yang kedua adalah empirisme. Secara etimologis, empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empeira, yang bermakna pengalaman pada berkenalan dengan dan tampil untuk. Bahasa Latinnya yaitu experienti, yang berarti pengalaman. Bagaimana kita melihat sesuatu, pengalaman kita mendengar, dan pengalaman kita meraba sesuatu. Sehingga secara istilah, empirisme merupakan doktrin bahwa asal semua pengetahuan wajib dicari pada pengalaman atau pengalaman indrawi. Adalah salah satu-satunya asal pengetahuan. Tanpa adanya indrawi, kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan. Bukan akal atau rasio. Untuk yang ketiga yaitu ada aliran kritisme. Ada kontradiksi yang sangat jelas antara rasionalisme dan empirisme, yaitu antara rasio dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan yang sejati. Apa sih sebenarnya sumber pengetahuan itu? Ada salah satu tokoh, yaitu Immanuel Kant, muncul sebagai seorang filsuf Jerman pada tahun 1724 sampai 1804, saya lupa. Untuk mendamaikan kontradiksi antara keduanya, aliran tersebut, karena kedua aliran tersebut saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, Immanuel Kant mengubah budaya dengan mengintegrasikan aliran rasionalisme dan empirisme ke dalam apa yang dikenal sebagai kritisme. Kritisme adalah sebuah filosofi yang diperkenalkan ketika Immanuel Kant memulai perjalanan untuk mengeksplorasi batas-batas nalar sebagai sumber pengetahuan manusia. Kan secara kritis menanyakan kondisi pengetahuan manusia. Jika orang tahu terminologi pengetahuan mereka tidak akan jatuh ke dalam kekacauan yang nyata. Isi utama kritisme adalah pemikiran Immanuel Kant tentang teori pengetahuan, etika, dan estetika. Ide tersebut muncul karena ada 3 pertanyaan mendasar. Itu adalah, pertama-tama, apa sih yang dapat saya ketahui? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Dan yang ketiga, apa yang bisa saya harapkan? Dengan kata lain, aliran kritisme dituntun dari 3 pertanyaan dasar ini. Dan untuk materi kita yang terakhir, yang kelima, yaitu tokoh ilmuwan sains muslim. Saya akan menjelaskan 3 tokoh tersebut. Di antaranya ada Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan yang terakhir adalah Al-Kindi. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 sampai beliau wafat tahun 1037. Ia dikenal sebagai Avicenna. Ibnu Sina adalah seorang polimat Persia yang dikenal karena karyanya dalam bidang filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Dia dikenal karena bukunya yang monumental, yaitu Al-Qanun fi At-Tibb, yang menjadi karya standar dalam kedokteran selama berabad-abad. Dan yang kedua yaitu ada Al-Khwarizmi, lahir pada tahun 780 sampai 850. Seorang matematikawan Persia dan ahli astronomi, Al-Khwarizmi dianggap sebagai bapak aljabar. Dia juga membuat kontribusi penting dalam pengembangan sistem angka Hindu dan Arab yang sekarang digunakan secara luas di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu ada Al-Kindi. Beliau lahir tahun 801 sampai beliau wafat yaitu pada tahun 873. Beliau dikenal sebagai the philosopher of the Arabs. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan muslim awal yang berkontribusi dalam berbagai bidang seperti filsafat, matematika, dan ilmu alam. Dia terkenal karena terjemahan dan penafsiran karya-karya Aristoteles serta membuat karya-karya asli dalam logika dan filsafat. Oke guys, jadi itulah pemaparan yang mendalam tentang hubungan antara Islam dan sains. Sampai di sini dulu kita belajarnya. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi bagi saya dan kalian untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan lebih dalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tugas selanjutnya.